Hey guys, kembali lagi dengan Vira di sini di channel kesayangan kita semua, yaitu Dafunda. Karena kesibukan Vira ya beberapa waktu ini kita jadi susah banget ngupload video nih guys. Jadinya cuma seminggu sekali upload doang. So maaf banget kalau request dari kalian belum bisa Vira penuhin ya. Ya mau gimana lagi guys, Vira kan juga lagi dalam masa sekolah dan di semester akhir. Jadi ya banyak banget hal yang perlu Vira lakuin selain ngebikin video ya. Oh iya, di akhir video Vira bakal ngasih tahu beberapa info penting nih, jadi jangan di skip videonya. Dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu hal yang paling sering kalian cari juga nih guys, yaitu pembahasan mengenai 10 game rekomendasi terbaik sepanjang masa menurut Dafunda. Ayo kita masuk ke pembahasan. Sebentar. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa Vira pengen ngingetin kalian buat pencet tombol like, komen, share ke teman-teman kamu, dan klik subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal konten menarik lainnya dari kami. So, tanpa berlama-lama lagi, let's go! 10 rekomendasi game terbaik sepanjang masa menurut Dafunda. Oh iya, Vira juga pengen ngingetin kalau daftar rekomendasi game terbaik sepanjang masa ini berdasarkan tim Dafunda ya. Jadi tentu aja bakal ada perbedaan antara pendapat kami dan juga pendapat kalian. Well, tapi nggak masalah lah ya, soalnya berbeda-beda itu indah kok. Jadi kalau kalian punya pendapat mengenai game-game lain yang harusnya masuk ke dalam list, nggak usah takut guys. Cukup bagikan pendapat kalian di kolom komentar aja. So, tanpa berlama-lama lagi langsung ke list yang pertama. Red Dead Redemption 2. Buat kalian para gamers, lebih tepatnya para pecinta action game, pasti udah gak asing lagi sama game yang satu ini. Dan kenapa juga ini game justru masuk ke dalam list? Well, jawabannya sebenarnya udah cukup jelas guys. Menurut riset yang tim Dafunda lakukan, kami udah cukup yakin untuk memasukkan game ini ke dalam list. Buat kalian yang nggak tahu atau mungkin lupa, kalian pasti nyesel banget gak pernah kenal sama game ini. Game ini adalah entry ketiga dalam seri Red Dead dan merupakan prequel ya dari game Red Dead Redemption tahun 2010. Ceritanya berlatar pada 1899 dalam representasi fiksi dari Amerika Serikat Barat, Midwest, dan Selatan, dan berpusat pada Arthur Morgan, seorang pelanggar hukum dan anggota geng Van der Linde. Bener gak tuh nyebutnya Van der Linde? Game ini disajikan melalui perspektif kamera orang pertama dan juga ketiga. Jadi dua perspektif, ya, FPV dan TPP. Dan pemain dapat bebas menjelajah dalam dunia terbuka yang lebih interaktif. Elemen-elemen gameplaynya ini cukup banyak guys, mulai dari tembak-tembakan, perampokan, berburu, nunggang kuda, dan lain-lain. Sistem buronan yang mirip dengan sistem Wanted dari seri Grand Theft Auto atau GTA, mengatur respons penegak hukum dan para pemburu bayaran yang udah jelas jahat ya, melakukan kejahatan yang kalian bisa ikut juga. Karena game sebelumnya adalah salah satu game terlaris dari konsol permainan video generasi ke-7. Banyak analisis yang memperkirakan bahwa Red Dead Redemption 2 akan menjadi salah satu game dengan penjualan tertinggi di beberapa tempat. Lebih tepatnya di tahun 2018 dan akan berpengaruh besar pada penjualan game lainnya selama kuartal keempat. Sebenarnya ada banyak banget aspek dari game ini yang bikin ini game itu masuk ke salah satu game terbaik sepanjang masa. Tapi Vira nggak bisa nyebutin semuanya ya, soalnya ada durasi yang bakal jadi penghalang di antara kita. Next, Grand Theft Auto 5 atau GTA 5. Oke, kalau kalian nonton video Vira yang satu ini, kalian bakal lihat perbandingan antara dua hal yang sangat Vira inginkan. Berasa kayak ibu-ibu gitu guys. Gimana ya, Vira sebenarnya itu waktu ngebikin list ini dan input nama GTA 5 itu berasa ada yang membara di hati ini gitu loh. Kayak ada luka-luka lama yang tidak bisa tertolong lagi, tiba-tiba keluar dan gitu aja guys, nusuk banget. So, kenapa GTA 5 bisa masuk ke dalam list walaupun di video yang sebelumnya itu Vira ngamuk-ngamuk guys? Sebenarnya ya karena si bapak yang masukin sih. Itu ada banner itu, dicolong. So, Grand Theft Auto 5 is a
Nah, oke, ini udah bagus lagi. Nah, GTA 5 adalah salah satu permainan action adventure pada tahun 2013 yang dikembangkan oleh Rockstar North dan diterbitkan oleh Rockstar Games. Berlatar di dalam negara bagian fiksi San Andreas yang berbasis di California Selatan. Kisah pemain tunggal mengikuti 3 kriminal dan upaya mereka untuk melakukan pencurian sementara di bawah tekanan dari agen pemerintah dan tokoh-tokoh kejahatan yang kuat. Desain dunia yang open world memungkinkan pemain bebas berkeliaran di pedesaan terbuka kota San Andreas dan kota fiksi Los Santos yang berbasis di sebenarnya Los Angeles. Iya benar, Vira ngambilnya emang dari Wikipedia biar cepet aja soalnya banyak kesibukan gitu lah ya. Biasalah waktu orang penting beda. Dipasarkan secara luas dan banyak diantisipasi. Game ini memecahkan rekor penjualan industri dan menjadi produk hiburan terlaris dalam sejarah. Menghasilkan 800 juta US dollar ya di hari pertama dan 1 miliar US dollar di 3 hari pertama. Wow. Itu menerima pujian kritis yang luas dengan pujian yang diarahkan pada desain protagonis ganda, dunia terbuka, presentasi, dan gameplaynya. Udah banyak improve yang bisa kita rasakan dari Rockstar yang dikasih ke kita ya guys ya. Ya, selebihnya kalian udah merasakan sendiri gimana ini game lah ya. Soalnya ini game itu sudah menjadi game common masyarakat Indonesia juga. Cuma jangan lupakan pesan Vira di video sebelumnya. Next, God of War 2018 yang PS4 version. God of War adalah sebuah action adventure game yang dikembangkan oleh Santa Monica Studio dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment atau SIE. Dirilis pada tanggal 20 April 2018 khusus untuk PlayStation 4. Ini merupakan series ke-8 God of War sekaligus sequel dari God of War 3 di 2010 guys. Oke, karena kayaknya ini udah terlalu lama, takutnya masih ada beberapa list lagi, jadi kita langsung skip aja ya. Selebihnya kalian bisa cari sendiri di Google atau bisa nanti nanya-nanya di Discord aja. Next is The Witcher 3 Wild Hunt. The Witcher 3 Wild Hunt adalah sebuah action role-playing game atau RPG dikembangkan dan diterbitkan oleh Polish pengembang CD Projekt Red. Game ini pun didasarkan pada The Witcher yang merupakan seri novel fantasi yang ditulis oleh Andrzej Sapkowski. TW3 telah dirilis sejak 18 Mei 2015 yang lalu dan cukup mendapatkan respon yang positif dari beberapa kalangan. Ceritanya pun udah nggak usah ditanya lagi guys, bikin nyes banget di hati gitu loh. Buat yang udah pernah main ini game, fix kalian udah merasakan keunikan game ini kayak apa. So daripada berlama-lama lagi, yuk kita ke next game, Minecraft. Minecraft adalah permainan video sandbox yang dibuat oleh pengembang Swedia Marcus Persson. Dirilis oleh Mojang pada 18 November 2011 dan dibeli oleh Microsoft pada tahun 2014. Loh terus kenapa Minecraft jadi game terbaik sepanjang masa? Padahal kan isinya cuma bangun-bangun balok aja guys. Buat kalian yang nggak tahu, ini adalah video game terlaris sepanjang masa yang terjual lebih dari 180 juta di semua platform pada akhir tahun 2019 dengan lebih income-nya itu lebih dari 112 juta pemain aktif tiap bulannya. Game ini dapat kamu mainkan di beberapa platform seperti Windows, Mac OS, dan juga Linux. Yang menurut Vira juga gameplaynya cukup menarik sih guys. Kalian gak cuma bangun-bangun balok aja kok. Karena kalian juga bisa memainkan game ini dengan menggabungkan game ini dengan beberapa challenge yang seru deh pokoknya. Ini game udah kayak jadi game masyarakat para netizen Indonesia juga loh. So, daripada berlama-lama lagi, next video. Next game. Legend of Zelda Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild adalah permainan video aksi penjelajahan yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo untuk konsol Nintendo Switch dan Wii U pada tanggal 3 Maret 2017. Game ini telah mendapatkan banyak banget penghargaan.
termasuk beberapa penghargaan Game of the Year, dan game tersebut telah terjual lebih dari 20 juta kopi pada tahun 2020 lalu, menjadikan game ini salah satu game terlaris sepanjang sejarah. Dari info itu ya, info barusan tadi ya, kalian udah tahu lah kenapa game ini The Legend of Zelda Breath of the Wild termasuk di dalam list ini. So kita lanjut aja lah ya. The Last of Us. The Last of Us adalah sebuah video game yang bergenrekan aksi petualangan horor yang dikembangkan oleh Naughty Dog dan telah diterbitkan oleh Sony Computer Entertainment. Permainan ini dirilis untuk para pemain PlayStation 3 pada 14 Juni 2013, dan untuk versi terbarunya, The Last of Us Remastered dirilis untuk khususnya PlayStation 4 pada tanggal 29 Juli 2014. Game ini memiliki mode permainan tunggal maupun multi pemain yang membuat kamu bisa main bareng temanmu juga. Kalau dari segi cerita ya jangan ditanya lah ya. Pokoknya setelah kalian melihat sequel keduanya pun ya kalian udah tahu ini game itu cukup sedap. Next, Fallout 3. Fallout 3 adalah video game dunia terbuka atau open world aksi pasca apokaliptik yang rilis pada 28 Oktober 2008 yang dikembangkan oleh Bethesda Game Studios dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks, bedanya ya gitu doang. Angsuran besar ketiga dalam seri Fallout, ini adalah game pertama yang dibuat oleh Bethesda sejak membeli franchise dari Interplay Entertainment. So, game ini bisa kalian mainin di mana aja sih sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa platform kayak Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 3, dan Xbox 360. Di NPD Group memperkirakan bahwa Fallout 3 terjual lebih dari 610.000 unit selama bulan awal rilis pada Oktober 2008. Ya lebih baik ketimbang pas Bethesda yang sebelumnya, The Elder Scrolls 4 yang Oblivion, yang terjual hampir 500.000 unit pada bulan pertamanya. Dari angka penjualan yang gede, yang gak heran kenapa Fallout 3 jadi salah satu game terbaik sepanjang masa menurut Vira dan tim Dafunda. Next, GTA San Andreas. Nah, ini nih alasan kenapa ada kontroversi di dalam kantor saat kami membuat list ini. Grand Theft Auto San Andreas adalah permainan video laga petualangan bergaya open world dikembangkan oleh Rockstar North yang dirilis pada 26 Oktober 2004 yang lalu. Permainan ini adalah permainan 3D ketiga dalam series Grand Theft Auto yang kelima, yang dirilis pada konsol dan permainan ketujuh secara keseluruhan. Pada awalnya game ini dirilis untuk PlayStation, yang kini telah dirilis pada Android dan telah menjadi penjualan yang tinggi pada 3 platform tersebut, yang mendapatkan rekor penjualan permainan tertinggi di PlayStation 2 juga. Ini game dulu merupakan salah satu game favorit Vira banget guys ya. Kalian sendiri udah mendengar keluh kesah Vira seperti apa lah ya di video sebelumnya, yang itu yang mantap banget itu loh. By the way Rockstar, jangan lupakan pesan Vira di video lama ya. Call of Duty Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2 adalah video game tembak-menembak FPS yang telah dikembangkan oleh Infinity Ward yang diterbitkan untuk Activision ke Xbox dan juga PlayStation 3. Untuk video game konsol dan sistem operasi Microsoft Windows resmi diumumkan pada tanggal 11 Februari 2009. Kalau di seluruh dunia ya game ini rilis pada tanggal 10 November 2009 guys. Ini adalah permainan ke-6 dari seri Call of Duty dan sequel langsung dari Call of Duty 4 yang Modern Warfare dengan alur cerita yang sama. Setelah dirilis, permainan ini terjual itu sekitar 4,7 juta kopi di seluruh dunia dalam 24 jam aja. Wow. Pada tanggal 15 Juni 2010, Activision mengkonfirmasi bahwa game mereka telah terjual lebih dari 20 juta kopi di seluruh dunia. Dan game ini juga disebut sebagai game terlaris sepanjang masa di Inggris. Permainan terlaris kedua sepanjang masa di Amerika Serikat.
So, udah jelas lah ya, nggak perlu dijelasin lagi kenapa ini game masuk ke dalam list. Nah, langsung aja next. Nah, sebenarnya nggak ada lagi listnya guys, cukup 10. Segitu dulu pembahasan kali ini, karena durasinya yang Vira takut bakal ngebikin kalian bosan ngelihat muka Vira terus. Oh iya, sesuai janji di awal video tadi, Vira bakal ngasih tahu info menarik dan juga penting nih. Jadi, minggu depan adalah minggu terakhir Vira upload satu video nih guys. Yeay! Kerja Rodi. Jadi minggu-minggu berikutnya insya Allah banget ya bakal bisa stabilisasi konten lagi 2 video 1 minggu, yang juga insya Allah dijadwalkan seperti biasa pada malam Kamis dan juga malam jam 8 malam ya. Maklum guys, siswi semester akhir ya, ada aja kesibukannya. Kalian doain aja semoga Vira lancar masuk universitas yang Vira inginkan, amin. Oh iya, sekarang anakan channel Dafunda, yaitu Dafunda Gaming, udah mulai aktif lagi buat di live streaming nih. Jadi kalau kalian sedang bosan atau ngegabut, kalian bisa langsung nonton live streamnya ya. Loh, terus Vira nggak bakal nge-live stream lagi gitu? Kayak pembahasan sebelumnya yang 2 kali live stream itu? Well, untuk sementara ini sesekali Vira cuma bakal bisa ngebaca live streaman Dafunda Gaming kok guys. Kalau untuk live stream modelan pembahasan kayak kemarin itu bakal pending beberapa waktu ya. Soalnya barang-barang atau toolsnya itu udah dipakai ke Dafunda Gaming guys. Jadi ya selama beberapa waktu pula ya Vira pengennya itu pembahasan lebih lanjut tentang konten. Kalian tinggal komen di bawah atau komen lah di mana aja yang kalian suka sesuai dengan platform kita. Dan bakal Vira balas sebisa dan secepat mungkin kok. Atau kalian bisa juga nanya-nanya di Discord gitu guys. Kan udah ada Discord ya sekarang ya. Banyak kok dari teman-teman kita semua yang bertanya di Discord dan juga udah mulai aktif di Discord juga. Jadi ya kita bisa saling interaksi juga atau bisa mabar dan bla 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 segala macamnya. So segitu dulu infonya. Kalau ada kabar terbaru seperti biasa Vira bakal umumin di Discord atau langsung di story YouTube. Yang linknya udah Vira taruh di deskripsi di bawah ya. So, sebelum videonya berakhir, seperti biasa, Vira pengen ngingetin kalian buat pencet tombol like, komen, share ke teman-teman kamu, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal konten menarik lainnya dari kami. So, Vira di sini pamit undur diri. See ya on the next content. Bye-bye.